Ayo kau tangan terus. Ayo, terus aja terus. Waktunya sudah yang enak tidak keluar masuk. Agama saya. Bukan di sini. Iya kan repot. Datang 2 ribuan. Berapa lama? Enggak, kemarin Aisyah yang cerita. Iya. Nanti baru tanggal 20. Iya, Bapak. Ya. Itu Bos Sofi teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke. Terlalu banyak. Belum. Nanti yang atur. Jadi saya ke Bangkalan tanggal 10. Bangkalan. Persis posisinya di belakang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi hormati, para kepala perwakilan negara Sahabat, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersilaturahmi dengan Bapak Presiden. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, peran para gerilyawan tanah air. Sedangkan pada masa kelahiran Orde Baru dari denyut nadi dan kelahan, hal itulah antara lain yang melatar belakangi dipilihnya pesantren Zainul Hasan sebagai tempat mukarnas yang tidak ternilai kepada jamiah dan jamaah NU dari pusat sampai kehadiran Bapak Presiden membawa suasana sejuk bangsa, terlaksananya pembangunan dan hasil pembangunan yang merata di seluruh tanah air, sehingga dengan demikian bangsa Indonesia ketiga, kita menyadari bahwa pembangunan yang telah dan sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia telah membawa perubahan-perubahan positif. Namun kita menyadari pula yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ke-6 Republik Indonesia, yang terhormat para undangan perwakilan Pondok Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Gendong Probolinggo selaku Sahibul Faid, hadirin sekalian Republik Indonesia peserta rombongan yang telah berkenan hadir di Pondok Pesantren Timur, dan demikian diharapkan akan kami yakin akan seiring dan akan sebuah perjalanan sejarah organisasi harus kita hitung, dan umat pun perlu dievaluasi seberapa jauh umat telah berjalan dengan baik. Tadi dibacakan oleh qori kita, wala tafarraqu. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan hidayahnya hari ini saya dapat berkunjung ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong Probolinggo, hadir di tengah-tengah para peserta musyawarah kerja nasional kelima Rabitah Ma'ahid Islamiyah. Saya berharap kiranya musyawarah ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pondok-pondok pesantren dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pondok pesantren telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Telah lebih dari 3 abad yang lalu pesantren lahir, berkembang dan mengabdi pada masyarakat Indonesia. Pondok pesantren bergerak dalam bidang pendidikan dalam arti yang luas, mendidik umat. Pondok pesantren bukan saja berperan dalam mendidik
dan menyebarluaskan syiar Islam, tetapi juga turut menyemaikan bibit-bibit rasa cinta kepada tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Karena itulah, maka di masa penjajahan dahulu, peranan para pengasuh pondok pesantren dan para santri-santrinya dalam melawan penjajah tidaklah dapat kita anggap kecil. Sikap uslah, sikap mengasingkan diri dan menutup diri dari pengaruh luar yang ditempuh oleh para ulama pendahulu kita di masa lampau mempunyai arti yang penting. Di satu pihak, sikap itu sangat besar artinya dalam membentengi bangsa kita dari pengaruh negatif yang datang dari dunia barat, dan di lain pihak sekaligus untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Pada masa revolusi dan perang kemerdekaan, para ulama juga memainkan peranan yang penting dalam menggelurakan semangat jihad dalam mengusir penjajah. Ribuan santri kita turut berjuang di medan laga untuk membela kemerdekaan bangsa. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi syuhada dalam membela tanah air kita. Di zaman kemerdekaan sekarang, lebih-lebih di masa kita sedang giat membangun, pondok pesantren tetap menunjukkan semangat pengabdiannya yang tidak mengenal lelah dalam memajukan bangsanya. Di pondok pesantren, para santri bukan saja dididik untuk mendalami ajaran-ajaran agama dan berbagai jenis ilmu pengetahuan lainnya, tetapi juga dididik untuk mandiri dan penuh percaya diri. Semangat yang ditanamkan oleh pondok pesantren bahwa segala amal perbuatan haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah SWT sangat besar artinya dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Semangat beribadah seperti itu akan melahirkan nilai-nilai kerja keras, disiplin tinggi, dan mutu hasil kerja yang sebaik-baiknya. Nilai-nilai seperti ini sangat besar artinya untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Dalam dunia yang penuh persaingan dewasa ini, memang tidak ada jalan lain bagi kita kecuali harus meningkatkan mutu sumber daya manusia. Saya yakin pondok pesantren akan melahirkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, serta memiliki disiplin yang tinggi dan rasa percaya pada diri yang sangat besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pondok pesantren telah menyatu dengan sejarah bangsa kita. Meskipun zaman terus berubah dan bergerak maju, dunia pesantren tetap mampu tegak di tengah-tengah perubahan dan kemajuan itu. Tradisi pesantren yang melahirkan nilai-nilai agung akan terus menyinari perjalanan sejarah umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa kita pada umumnya. Nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan percaya pada diri yang ditanamkan oleh pondok pesantren harus tetap kita pupuk dan dipelihara demi kemajuan bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Sesungguhnya agama Islam sangat mementingkan masalah pengembangan sumber daya manusia. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi Allah SWT dibanding mukmin yang lemah. Kuat di sini tentu saja tidak hanya berarti kuat secara jasmaniah, tetapi kuat dalam arti yang luas. Kuat